Alhamdulillahilladzi nawwara qulubil mu'minina bil ma'rifah fatma'annat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwa ar-raqibul majid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi anara al-wujud bi nuri dinihi wa syari'atihi ila yaumil wa'id. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina amanu wa amilus solihati ila yaumil ma'ud. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita seraya panjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan dan tetapkan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, marilah kita untuk sama-sama meningkatkan mutu iman dan takwa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada lagi manusia yang paling mulia di hadapan Allah, yaitu manusia yang paling takwa kepadanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah siang hari ini, marilah kita untuk sama-sama menyimak kembali ayat Al-Quran yang sering kita dengar dan sering kita amalkan, yaitu di dalam surah Ad-Dariyat ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami jadikan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Ibadah dalam ajaran merupakan perwujudan dalam kehidupan seseorang yang beriman. Dan ibadah itu sendiri bukan saja yang langsung berhubungan dengan Khalik saja, tetapi juga hubungan antar umat manusia. Sebagaimana firman Allah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 112. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihabbin minallah wa habbin minan nas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala dan tali perjanjian dengan manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia dengan Khaliknya dilaksanakan umat Islam antara lain salat 5 waktu sehari semalam dengan segala tertib dan komplit dengan syarat-syaratnya, sehingga akan menimbulkan pengaruh rohani kepada pelakunya. Dia akan baik dalam tingkah laku sehari-harinya. Tetapi apakah sudah cukup seorang muslim hanya mengandalkan salat saja? Jawabannya belum. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia masih memerlukan kelengkapan hubungan antara manusia, terutama dengan lingkungannya. Lingkungan atau tetangga menurut Islam perlu kita ketahui. Lingkungan atau tetangga menurut Islam adalah kanan dan kiri, depan dan belakang. Sampai hitung 40 keluarga. Semua itu adalah tetangga, dan itulah lingkungan kita yang perlu kita perhatikan dan santuni. Sebagaimana kita menyantuni diri, keluarga dan sendiri,
perlunya kita hubungan dengan tetangga kita. Nabi pernah bersabda dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Yuk kita diri sekalian, apakah kita sudah mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri atau belum? Kalau belum, marilah kita tingkatkan kecintaan kita kepada saudara-saudara kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak semua orang atau tetangga sama dengan kita. Manusia banyak perbedaan karena perbedaan latar belakang, pendidikan, sosial, dan lingkungan keluarga, yang semuanya itu sangat mempengaruhi pada kehidupan seseorang. Nah, dalam menghadapi lingkungan yang sangat beraneka ragam ini, seorang muslim memerlukan ketangguhan, sehingga hidup di mana dan kapan saja, menghadapi siapa saja, mereka tidak akan kehilangan tongkat kehidupan dan tidak akan kehilangan arah, serta tetap menjaga keharmonisan keluarga sepanjang tidak merugikan prinsip-prinsip akidah Islamnya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, ada satu contoh. Ada satu contoh keteladanan di dalam tarikh Islam. Pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada saat itu terjadi peristiwa di Mesir. Ketika gubernur yang bernama Amr bin As, sudah lumrah seorang gubernur mengambil kebijakan yang kadang-kala dirasakan merugikan orang lain. Demikian pula Amr bin As sebagai penguasa tunggal di Mesir ini, karena masjid di Mesir telah penuh dan sesak. Setiap waktu jamaah tidak tertampung. Maka dalam rangka perluasan masjid diperlukan tanah yang terdekat dan bergandengan dengan masjid itu sendiri. Tetapi apa terjadi? Kebetulan tanah yang bergandengan dan dekat dengan masjid itu yaitu milik orang Yahudi. Tanah ini dengan paksa dibeli oleh gubernur. Sekalipun dengan berat hati Yahudi itu memberikannya. Setelah beberapa kali ia pertahankan, tidak bisa. Kemudian didirikanlah bangunan atas tanah itu. Orang yang punya tanah tadi makin tidak senang dan tidak makin enak. Malam tidak bisa tidur, siang terbayang. Kenapa? Saking sayangnya tanah itu dipaksa dibeli oleh gubernur. Jadi pikiran terus oleh orang Yahudi, yang akhirnya dia ingin mencari keadilan. Selanjutnya ia berangkat ke Madinah, melaporkan hal itu kepada Khalifah Umar bin Khattab. Umar sebagai khalifah pada waktu itu, sebagai penguasa tinggi di Madinah, beliau mengirimkan surat kepada Amr bin As bahwa tindakan itu salah dan supaya segera dikembalikan kepada yang berhaknya, itu kepada Yahudi. Nah, peringatan itu disampaikan oleh orang Yahudi tersebut kepada gubernur. Kemudian beliau menangis, gubernur itu, sehingga terkejut orang Yahudi itu. Apakah gerangan yang menyebabkan beliau berlinang air mata? Selanjutnya Amr bin As berkata, tindakan saya ini salah, tindakan saya ini salah, dan atas perintah dari khalifah, tanahmu harus segera saya kembalikan lagi. Akan segera saya perintahkan kepada pekerja, yaitu untuk membongkar semua bangunan yang sudah ada di atas tanah. Orang Yahudi itu berpikir sejenak. Dalam hatinya merasa heran dan takjub atas sikap gubernur yang sangat surut dari tindakannya yang ternyata salah, sekalipun sudah terlanjur terlaksana. Terharu karena kejujuran serta budi pekerti mulia budi gubernur itu.
Orang Yahudi itu berkata dalam hati kecilnya, alangkah indahnya kehidupan ini, alangkah indahnya kehidupan ini, kalau semua pejabat dapat bertindak seperti ini, betapa bahagianya. Berbarengan dengan pikiran itu, hidayah ilahi datang menembus ke dalam hati Yahudi. Datang, dia menyatakan masuk Islam, memohon kepada gubernur, saya ini akan masuk Islam, dan sekaligus tanah ini untuk wakaf untuk kepentingan orang Islam. Itulah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan atas kejujuran, keadilan gubernur. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah salah satu contoh dalam kehidupan di tengah masyarakat yang telah didalasi oleh keimanan serta ketakwaan yang mendalam, akan menimbulkan kasih sayang yang tinggi, membawa kesejukan dalam jiwa, tercipta kedamaian yang murni sekalipun masyarakat beraneka paham alirannya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata hidup ini belum cukup hanya ibadah langsung kepada Allah saja yang disebut ibadah mahdah, tetapi masih memerlukan kelengkapan berbuat baik kepada sesama manusia yang disebut ibadah ghair mahdah. Kita kembali lagi kepada hadis yang tadi, hadirin sekalian, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Tanya diri kita masing-masing, apakah sudah sampai mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri? Kita ingat kemarin, baru 2 minggu kita meninggalkan Ramadan. Mungkin orang-orang Islam, khususnya orang bangsa Indonesia, kemarin dilarang untuk mudik, tetapi masih mobras mudik. Dia itu tidak melihat bagaimana keresahan dan gelisahnya saudara kita di Palestina. Yo, hadirin sekalian, minimal kita bantu dengan doa, menjerit hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta pertolongan kepada Allah dengan leha-leha, jangan leha-leha. Kita terapkan hasil didikan Ramadan. Kita terapkan didikan Ramadan pada bulan ini. Kemarin kita dilatih untuk bersabar. Kita menahan lapar dan haus, kita terapkan pada bulan-bulan sekarang ini. Mari kita untuk sama-sama meningkatkan mutu iman dan takwa dan rasa kasih sayang kepada saudara-saudara kita. Al-mu'minun kal jasadil wahid, mukmin itu dengan mukmin itu bagaikan badan, satu badan. Yuk hadirin sekalian, kita bantu minimal doa setelah sholat, minimal kita bacakan Al-Fatihah atau Al-Ikhlas falaq binas untuk saudara-saudara kita. Kita main enak-enak kemarin waktu lebaran, makanan yang enak, pakaian yang baru, saudara kita tidak bisa ikut lebaran. Kalau kita teliti, kalau kita telah tafakuri hadis ini, tidaklah beriman seseorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudara sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Yuk hadirin sekalian, banyak sekarang posko-posko peduli Palestina kita sumbang. Saya merasa bangga lihat di layar TV Pemkot, pemerintahan Kota Padang sudah mengirimkan ambulan ke sana. Ya Allah ya Rabb, minimal kita doakan saudara-saudara kita, mudah-mudahan yang gugur matinya menjadi mati syahid, yang masih hidup mudah-mudahan bertahan dan kesabaran, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala cepat-cepat memberikan hidayah kepada orang-orang Bani Israel, dan mudah-mudahan yang berjuang di sana, bangsa Indonesia, mungkin bahasa-bahasa yang lain, mudah-mudahan diberi perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nuri rabbihi amman huda, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin habibil mahbubi syafil hilali wa mufarijil qarabi
Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala li sadatin ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana ya ghafur warhamna ya rahim ultuq bina ya latif. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin fi Palestin. Allahumma arham ummati Muhammadin fi Palestin. Allahumma arham ummati Muhammadin fi Palestin. Allahumma asrif anna واكسب عنا وارفع عنا الغلاء والوباء والفتن والطاعون والسلائل بحال وما بطن من بلدنا ومن مسلمنا انك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أستغفر لي ولكم.